Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 9. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini pembelajaran IPA bertemu dengan saya, Bu Istiqomah. Sudah pada kenal kan ya? Karena kita sudah belajar di kelas 7 dan 8. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan bermanfaat. Kalian, sebelumnya kita belajar tentang pembelahan, dan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Setelah belajar hari ini, pengalaman belajar yang diharapkan ada 4 ya. Yang pertama, kalian bisa memahami alat reproduksi laki-laki dan fungsinya. Yang kedua, memahami proses spermatogenesis. Yang ketiga, memahami alat reproduksi wanita dan fungsinya. Dan yang terakhir, memahami proses oogenesis. Sebelum kita pelajari organ-organ reproduksi lebih lanjut, saya ingin mereview kembali materi kelas 7 tentang ciri-ciri makhluk hidup yang salah satunya adalah reproduksi atau berkembang biak. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah usaha makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau anak. Mengapa makhluk hidup bereproduksi? Untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Nah, perkembangbiakan makhluk itu kan ada yang secara generatif, ada yang secara vegetatif, secara kawin atau tidak kawin. Nah, kalau pada manusia termasuk yang mana? Secara vegetatif, generatif? Jawabannya adalah secara kawin. Berdasarkan posisinya, organ reproduksi laki-laki dibagi menjadi organ luar, organ dalam. Dikatakan sebagai organ luar karena posisi organ tersebut bisa terlihat dan diamati dari luar. Dan yang akan kita bahas lagi adalah kelenjar kelamin. Adapun organ reproduksi luar adalah, coba diamati gambar ini. Yang pertama adalah penis. Penis sebagai alat kopulasi atau alat kawin. Yang kedua, penis sebagai saluran urin dan sperma. Urin di sini berasal dari ginjal dan sperma berasal dari testis. Tapi urin dan sperma sama-sama mempunyai muara saluran yang sama. Nanti kita bahas lebih lanjut. Bagian luar yang kedua adalah skrotum. Letaknya skrotum ada di bawah penis. Karena berupa kantong, maka apa isinya? Isinya adalah testis ya. Pertanyaannya, kenapa skrotum berada di luar? Karena di dalam skrotum ini ada testis yang merupakan tempat pembentukan sperma, di mana untuk pembentukannya akan lebih optimum jika berada di bawah suhu 37 derajat Celcius.
Sementara suhu manusia normalnya adalah 36-37. Jika skrotum berada jauh dari tubuh kita, maka suhu akan lebih rendah dari suhu tubuh. Maka pembentukan testis terjadi tidak optimum. Jadi skrotum fungsinya sebagai kantong pelindung testis, menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Jika suhu panas, skrotum akan mengembang, dan jika suhu dingin, skrotum akan mengkerut. Hal ini ada otot berperan di sini. Yang berperan adalah otot dartos sama otot kremaster. Otot dartos merupakan otot polos yang dapat mengkerut dan mengendorkan skrotum. Kalau otot kremaster merupakan otot lurik yang mengatur suhu testis. Setelah reproduksi dalam, ya, ini gambar yang ditunjuk ini adalah testis, ya. Bentuk bulat seperti telur, punya sepasang testis. Fungsi testis yaitu untuk memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Untuk sel sperma akan kita bahas di proses spermatogenesis. Sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Perubahan fisik, contoh perubahan fisik, jika seorang laki-laki itu sedang mengalami perubahan fisik menjadi remaja, maka akan tumbuh kumis, tumbuh jenggot, dadanya bidang, suaranya membesar, tumbuh rambut di beberapa daerah tertentu. Nah, itu adalah contoh perubahan fisik yang terlihat pada seorang anak laki-laki. Sperma yang dihasilkan oleh testis akan dikirim ke epididymis, ya, sampai siap dikeluarkan. Jadi epididymis adalah tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Pertanyaannya, kapan sperma siap dikeluarkan? Pada saat sudah penuh, atau ada faktor lain, atau ada rangsangan dari luar. Dan lanjut ke saluran panjang, yaitu ini vas deferens, yaitu untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantong sperma sampai ke saluran akhir yang disebut sebagai uretra, ya. Saluran keluarnya urin dan sperma. Jadi uretra ini disebut sebagai organ ekskresi dan juga disebut sebagai organ reproduksi. Kapan disebut sebagai organ ekskresi? Pada saat uretra ini mengeluarkan urin. Kapan uretra disebut sebagai organ reproduksi? Maka disebut sebagai organ reproduksi pada saat dia mengeluarkan sperma, ya. Untuk kelenjar kelamin pada laki-laki, perhatikan gambarnya di bawah ini, ya. Yang pertama adalah vesicula seminalis, ya. Letaknya ada di belakang kantong kemih. Ini adalah kantong kemih, tempat penampungan urin. Menghasilkan zat yang bersifat basa, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Kenapa zat yang dihasilkan vesikula ini harus bersifat basa? Tujuannya untuk melindungi sperma dari sifat asamnya urin. Karena urin dan sperma kan salurannya sama-sama melewati uretra, maka jika sperma ini melewati uretra dan sisa urin masih tersisa di uretra, maka sperma itu akan mati. Supaya tidak mati, maka vesicula seminalis ini menghasilkan cairan yang bersifat basa untuk menetralisir
asam yang tersisa di uretra tersebut ya. Yang kedua, vesikula menghasilkan fruktosa. Apa sih fruktosa itu? Fruktosa adalah sejenis gula monosakarida, yaitu gula sederhana yang langsung bisa digunakan untuk menghasilkan energi bagi sperma, seperti bisa berenang aktif menuju sel telur ya. Dan yang ketiga, vesikula menghasilkan hormon prostaglandin. Apa fungsinya? Fungsinya sebagai pelindung sperma juga, karena pada saat sel sperma masuk dalam tubuh wanita, itu dianggap sebagai sel asing masuk, sehingga sistem imun tubuh cenderung menolak sperma tersebut. Nah, dengan adanya prostaglandin akan melemahkan imun tubuh atau meredakan imun tubuh tersebut, sehingga sperma bisa selamat bertemu dengan sel telur. Yang terakhir, vesikula menghasilkan protein pembekuan. Ini juga berfungsi untuk pelindung sperma, karena dengan adanya protein pembekuan ini maka sperma menjadi lengket. Adapun kelenjar yang kedua adalah kelenjar prostat, menghasilkan cairan keputih-putihan sedikit asam, terdiri dari asam sitrat, berfungsi menghasilkan energi, enzim, ada pepsinogen, lisozim, dan yang ketiga adalah menghasilkan seminal plasmin untuk antibiotik. Jadi seminal plasmin ini tujuannya agar saluran uretra bersih dari kuman atau bakteri dengan adanya antibiotik ini. Yang terakhir, kelenjar Chouperi, yaitu menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah dengan fungsi melindungi sperma dari sifat asam urin yang tersisa pada uretra. Jadi sama-sama tiga kelenjar ini berfungsi sebagai melindungi sperma. Jadi kalau kita simpulkan, jalannya sperma sampai keluar itu dimulai dari sperma diproduksi di dalam testis ya, disimpan di epididymis. Nah, kalau sudah siap baru akan dikeluarkan melewati saluran panjang yaitu vas deferens. Sebelum masuk ke uretra oleh kelenjar vesikula ditambahkan cairan-cairan penyokong yang sudah kita bahas di atas. Terus ditambahkan lagi cairan oleh kelenjar prostat, Chouperi, dan akhirnya keluar dari uretra. Baiklah, organ reproduksi laki-laki sudah kita bahas beserta fungsinya. Sekarang kita lanjutkan ke proses pembentukan spermanya, atau istilahnya disebut sebagai spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Yaitu proses pembentukan dan pematangan sel sperma yang terjadi pada testis. Apabila testis ini kita belah, kita iris secara melintang, diamati di bawah mikroskop, akan muncul sebuah tubulus ya. Tubulus ini artinya saluran, dan jika kita zoom maka akan terlihat bentukan seperti ini. Di dalam tubulus di sini ada yang namanya sel Leydig, ada yang namanya sel Sertoli. Sel Leydig adalah menghasilkan hormon testosteron, sedangkan sel Sertoli sendiri menghasilkan nutrisi untuk sperma. Jadi supaya sperma itu bisa bertahan hidup juga ada nutrisi yang menyuplai. Dan sel Sertoli ini juga merangsang proses spermiasi.
Jadi proses spermatogenesis dari sel germinal dalam tubulus melliferus yaitu diawal dari spermatogenium yang akan mengalami perkembangan dan pembelahan secara mitosis bersifat diploid menjadi spermatosit primer yang bersifat diploid juga, mengalami pembelahan meiosis 1, jadi dimulai dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 menjadi ini spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 dimulai profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 menjadi spermatid yang bersifat haploid, berdiferensiasi menjadi spermatozoa yang bersifat haploid juga, dimana nanti dihasilkan 4 sel sperma yang akan membawa kromosom yang membawa sifat gen yang berbeda-beda. Pertanyaannya, kapan sel sperma ini dihasilkan oleh laki-laki? Yaitu pada saat dia sudah balik atau diawali mimpi basah. Sampai sepanjang hayat tetap akan berproduksi asal makan makanan bergizi ya. Jadi kalau bisa disimpulkan, spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang berlangsung di dalam testis. Dihasilkan 4 sperma yang fungsional dimulai saat laki-laki mengalami pubertas, berlangsung terus-menerus sepanjang hayat. Nah, ini adalah gambarnya. Terdiri dari ekor, bagian kepala, leher, bagian tengah. Nah, ini adalah akrosom, inti sel, mitokondria. Nah, ini bentuk sel sperma ramping dan adanya ekor karena untuk memudahkan dia bergerak aktif untuk menuju sel telur. Oke. Organ reproduksi laki-laki dan proses pembentukan sperma sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita juga dibagi menjadi 2, yaitu organ luar dan organ dalam. Organ luar di sini ada istilah vulva, yaitu suatu celah paling luar dibatasi sepasang labium atau bibir, merupakan muara saluran urin dan saluran reproduksi. Organ luar yang lain adalah labium. Labium ada 2, ada labium mayor dan ada labium minor yang berfungsi melindungi vagina. Jadi labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Untuk organ dalam ada banyak bagiannya, dan untuk mempelajari ini kita perhatikan gambar di bawah ini. Bagian yang lebih dalam ada sepasang kanan kiri yang disebut sebagai ovarium. Ovarium menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Sel telur yang dihasilkan dan berkembang di dalam folikel. Sini, sel oosit atau calon sel telur berkembang sejak awal kehidupan wanita dan matang pada saat pubertas. Hal ini akan kita bahas pada oogenesis. Sel telur di sini, sel telur yang sudah matang akan dilepaskan dari ovarium sekali setiap bulan sekali. Proses pelepasan disebut
Jadi proses pelepasan sel telur yang sudah matang di sini disebut sebagai ovulasi. Nah, sel telur yang sudah lepas akan dibawa kemana? Akan dikirim ke tuba Fallopi atau oviduk, merupakan saluran jalannya ovum dari ovarium menuju uterus, dan merupakan tempat terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan sperma di sini di oviduk atau tuba Fallopi. Bagian pangkal dari tuba Fallopi adalah infundibulum yang memiliki fimbriae atau jumbai yang berbentuk corong untuk menangkap sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium dan diteruskan ke rahim atau uterus, tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Jadi uterus adalah tempat tumbuh dan berkembangnya embrio, terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama perimetrium atau lapisan luar, miometrium lapisan tengah, dan endometrium lapisan dalam. Nah, di endometrium inilah tempat menempelnya plasenta atau ari-ari, mana plasenta ini menyediakan oksigen dan nutrisi bagi embrio. Ketika bayi mau lahir, maka akan melewati bagian yang sempit yang disebut sebagai serviks, ya. Serviks mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi, mengarahkan sperma ke rahim, mendukung kepala janin saat dilahirkan. Jadi bayi normal yang mau dilahirkan itu, ya, maka yang akan keluar duluan adalah kepalanya. Keluarnya lewat saluran yang disebut sebagai vagina. Jadi vagina merupakan saluran darah saat menstruasi, jalan lahirnya bayi, dan sebagai alat kawin atau alat kopulasi. Pada daerah vagina ini, ya anak-anak, ada bagian yang disebut sebagai himen atau selaput darah. Secara biologi atau kesehatan tidak ada fungsi khusus. Tapi kenapa Allah menciptakan organ itu? Terutama agar wanita itu bisa menjaga atau melindunginya dari hubungan bebas, karena keperawanan identik dengan selaput darah yang masih utuh atau belum robek. Jadi sebagai wanita, jaga diri baik-baik agar tidak sampai sobek, ya. Kalau sudah kita bahas organ bagian luar, bagian dalam, maka sekarang kita bahas peristiwa pembentukan urinnya, peristiwa pembentukan sel telurnya atau oogenesis. Dimulai dari oogonium yang melakukan pembelahan mitosis terus menerus sehingga akan dihasilkan oosit primer. Oosit primer ini bersifat diploid, yaitu kromosomnya sama atau berpasang-pasangan. Proses ini terjadi ketika wanita saat masih dalam kandungan pada saat dilahirkan, oosit primer tidak ada yang dihasilkan. Pada saat berbentuk janin, kurang lebih sekitar 2 juta oosit primer yang dihasilkan. Dari bayi sampai anak-anak, proses oogenesis ini akan terhenti sesaat dan lanjut kalau sudah remaja. Lanjutannya seperti apa? Oosit primer ini, ya, oosit primer ini akan membelah menjadi oosit sekunder dan menjadi badan polar 1 atau badan polar primer. Nah, pada saat oosit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis 1, dan badan polar 1 ini nanti akan meluruh atau hancur dengan sendirinya. Terus oosit sekunder
akan berubah menjadi ootit dan badan polar 2. Sini terjadi, dan badan polar 1 menjadi badan polar yang bersifat haploid. Nah, dari oosit sekunder ke menjadi ootit ini membelah secara meiosis 2, dan ootit akan berkembang menjadi sel telur atau ovum yang bersifat haploid. Nah, pembentukan oosit sekunder sampai terbentuknya ovum ini dimulai pada masa pubertas hingga menopause. Jadi kalau disimpulkan, oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur terjadi pada ovarium. Untuk tiap oosit primer dihasilkan 1 ovum dan 3 badan polar. Prosesnya dimulai saat wanita masih dalam kandungan atau janin, berhenti sementara setelah lahir, dan dilanjutkan kembali saat remaja. Proses terhenti sesaat tidak hanya mulai bayi sampai anak-anak saja ya, tapi ketika pada saat ibu hamil sampai melahirkan sampai nifas, proses ini juga akan mengalami istirahat. Sehingga ibu-ibu yang punya banyak anak, maka masa istirahat pengeluaran sel telur akan lebih lambat, sehingga masa menopausnya juga lebih panjang daripada ibu-ibu yang tidak punya anak atau sedikit anaknya. Saat ovum habis, maka wanita akan memasuki masa menopause. Apa sih menopause? Yaitu berakhirnya siklus menstruasi secara alami sekitar umur 45-55 tahun. Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Sedangkan untuk latihan di rumah bisa anak-anak lihat di slide berikutnya, ada 4 soal. Yang pertama, perhatikan gambar alat reproduksi laki-laki di bawah ini dan sebutkan bagian-bagiannya beserta dengan fungsinya dengan benar. Terus 2, kapankah sel sperma dihasilkan oleh laki-laki? Yang ketiga, kapankah sel telur dihasilkan oleh wanita? Dan yang keempat, mengamati organ reproduksi wanita, kamu sebutkan bagian-bagiannya dengan fungsinya. Tulis di buku, dijawab, terus besok waktu tatap muka dikumpulkan, difotokopi. Sekian, terima kasih.